Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat ya Mbak ya, soalnya ini tentang temanmu yang sakit, jadi secara langsung dan tidak langsung saya rekam, masuk di YouTube sama di Facebook karena saya tidak ingin fitnah. Ya, saya tidak ingin ntar takutnya jadinya fitnah gitu loh. Karena selama ini kan waktu di CMD itu saya membahas orang overstay sakit itu tidak ada orang yang percaya gitu loh. Dipikirnya saya itu menyakiti orang lain atau padahal kan saya bilang menghimbau buat teman-teman jangan sampai overstay. Takutnya overstay sakit. Bener nggak? Iya, iya, iya. Oke. Saya kan selalu mengikuti ini. Oke. Nah, kan saya itu gini ceritanya. Saya itu hari, apa ya, hari Jumat atau hari Kamis. Saya itu dengar dari teman satunya, Mbak itu sakit loh, sakit kenapa? Nggak tahu badannya bengkak semua, dia dalam keadaan udah nggak bisa jalan, gimana gitu. Nah terus, kan ada bos, saya kan gitu nih sama mereka. Terus saya sendiri sama sama teman, benar ini teman sekampung saya ini ya juga satu SD dulu, tapi setelah itu kan nggak pernah ketemu. Dulu itu 2 tahun yang lalu kayaknya saya ada kontakan sama dia. Terus dianya itu kan bisa mijet orang gitu loh, Miss. Nah, saya ada janji, kebetulan saya nggak bisa dan saya nggak bisa keluar lagi, terus saya nggak jadi mijet. Nah, setelah itu saya kehilangan kontak lah. Dalam 1 minggu ini ada teman sekampungnya dia juga telepon saya bilang kalau dia itu sakit kayak gitu lah. Terus saya sebagai teman sekampung dan teman seperjuangan kan juga itu Amin hati ini kan berat gitu loh. Nah habis gitu tuh aku tanya-tanya yang sama biasanya yang telepon dia yang dekat dulu itu dia kan kerjanya di mana itu dekat airport. Jadi terus aku tanya yang sebenarnya itu kenapa. Nah Mbak itu Mbak itu cerita sama saya gini loh Dek, gimana katanya sih hari Senin ya ke KJRI terus sama KJRI ditolak. Lah terus kenapa orang sakit bengkak kayak gitu kan harus ke KJRI? Saya tanya gitu, Miss. Itu bukan jalurnya. Nah, katanya sama KJRI ditolak terus karena di KJRI itu bukan nerima orang sakit, di KJRI itu nerima orang ngurusi surat-surat. Nah, ternyata katanya sih, memang katanya temennya yang dekat rumah, dekat tetangga bener dia di kampung gitu. Kalau saya kan beda RT gitu, Amin. Nah, terus habis itu katanya sama ibu kosnya yang bawa dia ke KJRI loh. Kok ada ibu kos? Kan saya kaget nih, gitu loh. Nah, setelah diteleponkan akan KJRI nggak nerima, diteleponkan ambulan sama ibu kos. Setelah diteleponkan ambulan, ibu kosnya bilang saya nggak bisa nemani kamu, Cek. Kamu nanti kan diurus sama ambulan sama orang itu kan mesti dibantu sama orang-orang ambulan gitu. Nah kan aku kaget apakah dia OS gitu loh, Miss. Kan teman-teman takut menyimpulkan gitu loh. Terus ini katanya sih uang sama sekali dia nggak pegang uang gitu nih. Mau makan pingsan aja minta di sebelah ranjangnya gitu lah. Terus kan caranya gimana? Kan nanti aku kasih itu dengar caranya itu gimana kalau OS itu apalagi dalam keadaan sakit gitu ngurusnya gimana. Terus katanya teman-teman itu yang mungkin di rumah sakit udah ngurus Mbak, mungkin kepulangannya dia kan gitu. Saya kan agak ragu pengen ngabari dia gimana caranya gitu, Miss. Oke. Kan Dia di rumah sakit mana? katanya sih di rumah sakit Wancai dong, Miss. Itu kan aku nggak tahu rumah sakit apa, aku sendiri nggak pernah ke rumah sakit nih, Miss. Oke, nih Sakit karena kan sakit Saman yang bukan keluarganya nih Mbak. Karena Saman bukan keluarganya. Ini gak iya wani, iya. nggak wani ngomong kok salah. Nah, Nah, Saman kan cuma iya tetangga, benar. jadi aku nggak berani ngomong apapun kecuali keluarganya yang telepon saya. Kayak kemarin kan keluarganya telepon saya, anaknya telepon saya,
saya langsung menghubungi orang-orang yang berkepentingan di sana. Nah, karena sampai cuma tetemene dan tetangga, Miss Yuni gak wani ngomong. Gak wani ngomong. Lalu makanya aku juga nggak berani gitu loh, nggak berani. Apa itu kata orang sini kecian apa gitu loh, nggak berani itu. Ya, Sedangkan kan cuma kita cuma sama ngasih tahu saya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena engko lek melok-melok iya lek keluargane gelem ditulung, Mbak. Kalau enggak salah wede engko. Nah, itu paham. Terus saya dengar sih, misalkan saya nggak tahu sendiri ya. Dengar anaknya di telepon juga susah mengangkat. Nah, suaminya telepon juga susah. Jadi kan aku sendiri juga agak kebentur sana sini gitu. Ini benar, ini enggak. Tapi keadaannya dia itu memang nggak bisa jalan di rumah sakit habis. Katanya sekarang sih habis operasi jantungnya, terus dibelajari berjalan. Tapi kan solusinya kan juga saya sebagai teman dan kasihan nanti setelah dia bisa jalan terus mau kemana kayak gitu aja. Malah telepon Miss Yuni cuma kayak gitu maunya kemana gitu kan. Nah, itu yang menentukan keluarganya maunya kemana, sayang. Miss Yuni Iya. cuma ngasih jalan. Jadi kalau Miss Yuni ngasih tahu harus seperti ini nggak boleh. Iya kalau keluarganya setuju. Iya. Jadi kita lebih baik menunggu keluarganya aja. Ya, kalau bisa nanti saya carikan keluarganya. Nanti kalau keluarganya memang menginginkan dia pulang atau menginginkan dia gimana, panggil anaknya atau suaminya telepon ke Miss Yuni gitu. Bisa kan, Miss? Saya itu kan kepikiran loh, kalau orang OS sakitnya di rumah sakit kan nggak mungkin dong kita masih tinggal di Hong Kong, kan gitu nih. Mestinya kan harus pulang gitu. Kayak kita acara resmi kadang-kadang majikan nggak mau dong. Kalau udah sakit. Terus mengikuti Miss Yuni, bukannya di Hong Kong, bukannya di Taiwan sama Miss. Saya kan majikan kalau kita sudah sakit, majikan memang kebanyakan sih mempertimbangkan lebih gitu. Betul. Berarti operasi. Betul. Oke. Jadi sama cari dulu keluarganya, apa yang dimau keluarganya, nanti saya semampu saya membantu. Karena saya posisi sekarang ada di Indonesia, jadi kalau kesulitan ngangkat telepon kalian, saya minta maaf, sinyalnya kan belum tentu bisa full. Saya sebenarnya tanggal 10 saya sudah telepon Miss Yuni, karena saya tahu tanggal 12 Miss Yuni udah di Jakarta. Saya telepon mungkin Miss Yuni itu. Jadi aku udahlah gitu, SMS juga nggak dibaca biarlah gitu kan. Saya kan orang mau tanya, mau minta tolong kan harus sadar diri, jadi nunggu. Ya ini sekarang langsung dibalas pagi-pagi loh. Miss Yuni baru bangun. Iya, sama Koko Thomas juga, sama Koko Thomas ya fotonya dikirim ke Koko Thomas, terus dikirimi WA-nya Miss Yuni, terus saya bilang maaf kok sama Miss Yuni juga belum dibaca, nggak apa-apa sibuk kali orang SMS-nya Miss Yuni tumpuk-tumpuk kok, ribu-ribu SMS. Ya wes sampean cari keluarganya, nomornya jenengan wis tak catat, jadi suatu saat like sampean SMS mungkin saya ada peluang untuk membukanya. Iya. Makasih Miss ya atas infonya. Oke, Assalamualaikum. Oke, jadi buat teman-teman inilah yang saya maksudkan. Beberapa hari ini saat saya ada di Hong Kong, saya dengar kabar banyak sekali yang sakit atau memang sebenarnya mereka sakit dan tidak diketahui. Dan kenapa saya selalu menghimbau yang resmi aja kesulitan untuk pulang, apalagi yang overstay. Inilah kemarin saya selalu singgung bahwa teman-teman hati-hati merantau di negara orang. Teman-teman waspadalah, di negeri orang itu tidak seindah yang kalian pikirkan. Waspada ini, waspada itu. Tentunya kalian jegek dan malas mendengarkan konten saya. Karena yang ada dalam konten saya cuma himbauan, ngamuk-ngamuk karo garangan tok. Jadi saya mengerti, saya paham kadang-kadang seleranya kalian mungkin lebih suka pada edukasi yang bagus-bagus semuanya, tapi saya selalu lebih memilih untuk mengimbau sebelum semuanya terjadi, lebih baik berhati-hati. Jadi
Teman-teman, saya selalu katakan jangan memilih kaburan di negeri orang, bagaimanapun juga kalau kita kaburan, ya kalau sehat terus, kalau posisi sakit apa yang terjadi pada kita. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.